Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Fevi Anggraini akan mempresentasikan tentang pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Menurut Joyce dan Well dalam Mulani Sumanto dan kawan-kawan, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, dan memiliki fungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah cara atau teknik penyajian sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan proses belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu karakteristik model pembelajaran. Karakteristik model pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013 yaitu yang pertama, materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata. Yang kedua yaitu penjelasan guru, respons siswa, dan interaksi edukatif guru siswa terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Yang ketiga, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Yang keempat, mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotesis dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. Yang kelima, berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keenam, yaitu tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, di sini saya Nisek Mawati akan membawakan materi tentang definisi discovery learning. Menurut Brunner, model discovery learning didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasikan sendiri. Menurut Budi Ningsih, model discovery learning adalah cara belajar memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Penemuan adalah terjemahan dari discovery. Menurut Sun, discovery adalah proses mental di mana siswa mampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip. Dapat disimpulkan bahwa discovery learning merupakan model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk menemukan secara mandiri pemahaman yang harus dicapai dengan bimbingan dan pengawasan guru. Model discovery learning didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasikannya sendiri. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model discovery learning. Pertama, kita akan membahas tentang kelebihannya. 1. Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses-proses kognitif. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Yang ketiga, menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Yang keempat, metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kemampuannya sendiri. Yang kelima, menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akal dan memotivasi diri. Yang keenam, metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dan dengan yang lainnya.
Yang ketujuh, berpusat pada siswa dan guru berperan sama aktif mengeluarkan gagasan-gagasan. Bahkan, guru pun dapat bertindak sebagai siswa dan sebagai peneliti di dalam situasi diskusi. Yang kedelapan, membantu siswa menghilangkan rasa keraguan-raguan karena mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti. Yang kesembilan, siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik, membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi belajar yang baru. Sedangkan kekurangannya adalah model ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar bagi siswa yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan abstrak untuk berpikir, mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Yang kedua, model ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak, karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Yang ketiga, harapan-harapan yang terkandung dalam model ini akan kacau jika berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Yang keempat, lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian pada model Discovery. Ciri dan karakteristik. Yang pertama, ciri-ciri model Discovery, yaitu mengeksplorasi masalah dan memecahkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengetahuan yang baru, menggabungkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dimiliki, menggeneralisasi ilmu pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Pembelajaran berbasis penemuan, peserta didik harus aktif menemukan informasi yang kemudian diolah menjadi pengetahuan. Yang ketiga, adanya kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Yang kedua, karakteristik model Discovery, yaitu guru berperan sebagai pembimbing. Peserta didik atau siswa bertindak sebagai seorang penemu, peneliti, atau ilmuwan. Bahan ajar berupa informasi. Peserta didik atau siswa melakukan kegiatan menghimpun, mengategorikan, menganalisis, serta menyimpulkan informasi dan pengetahuan berdasarkan informasi yang disajikan. Langkah-langkah model Discovery. Menurut Jerome Bruner, langkah-langkah penggunaan Discovery Learning ada 6, yaitu yang pertama stimulation atau stimulasi atau memberi rangsangan. Pertama, pada tahap ini, pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Di samping itu, guru dapat memulai kegiatan PBE dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Yang kedua, yaitu problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Setelah dilakukan stimulation, langkah selanjutnya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian, salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Data collection atau pengumpulan data. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Yang keempat, yaitu data processing atau pengolahan data. Merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh oleh siswa, baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Yang kelima, yaitu verification atau pentahkikan atau pembuktian. Pada tahap ini, siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing. Yang keenam, yaitu generalization atau menarik kesimpulan atau generalisasi. Tahap generalization atau menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Dinda Febriana, NPM 19530240002. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi, yaitu contoh penerapan model discovery learning pada pembelajaran IPA dengan topik atau tema yaitu kelistrikan dan teknologi listrik di lingkungan, dengan subtopik yaitu konsep listrik statis. Yang A, stimulasi atau pemberian rangsangan. Jadi pada tahap ini, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik kelistrikan pada saraf dengan cara mengajak peserta didik untuk memukulkan sikutnya ke meja. Lalu yang B adalah problem statement, pertanyaan atau identifikasi masalah. Jadi guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang berkaitan dengan kelistrikan pada saraf sampai peserta didik dapat berpikir dan bertanya. Lalu yang C adalah data collection, yaitu pengumpulan data. Jadi pada tahap ini peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Lalu berikutnya D, data processing, yaitu pengolahan data. Jadi pada tahap ini peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi untuk mengolah informasi. Yang E yaitu verification atau pembuktian. Lalu pada tahap ini peserta didik membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah dirumuskan. Dan yang terakhir atau yang F yaitu generalization atau menarik kesimpulan. Jadi pada tahap ini peserta didik menyimpulkan hasil pengumpulan informasi dan diskusi. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.